Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom, salam patunggilan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini kita patut mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan karena Tuhan telah berikan waktu kepada kita untuk kita boleh bersekutu dalam rangka masa Prapaskah untuk mengadakan renungan dan doa malam. Untuk itu Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan renungan pada malam hari ini, mari kita memuji nama Tuhan yang malam hari ini saya ambil dari Kidung Jemaat 364. Kita pujikan ayat yang pertama dan yang kedua, berserah kepada Yesus. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Kepadamu Juru Selamat, aku berserah. Berserah kepada Yesus, di kakinya ku sujud. Nikmat dunia ku tinggalkan, Tuhan terima anak-Mu. Kepadamu Juru Selamat, aku berserah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita datang di hadapan Tuhan, kita mohon pimpinan dan tuntunan Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang malam hari ini nanti kita renungkan boleh dapat kita pahami, boleh dapat kita mengerti, dan nanti boleh kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang makasih, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami ucap syukur dan terima kasih ya Allah, karena kasih, karena penyertaan dan perlindungan yang telah Kau berikan bagi kami semua. Sepanjang hari dari kami bangun tidur hingga sampai detik ini, Engkau boleh pimpin dan sertai kami, hingga kami boleh melewati hari ini dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa, saat ini kami datang di hadapan-Mu untuk mohon pimpinan dan tuntunan-Mu, karena sebentar lagi kami akan merenungkan dari sebagian kecil dari firman kebenaran-Mu. Bapa, hadirlah Engkau di tengah-tengah persekutuan kami pada malam hari ini. Suci dan kuduskanlah hati dan mata pikiran kami ya Bapa, biarlah firman-Mu nanti boleh kami mengerti, biarlah firman-Mu nanti boleh kami pahami, dan nanti boleh menyatu di dalam tubuh, jiwa, dan hati kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan hamba-Mu yang malam hari ini Kau pakai untuk menyampaikan firman-Mu. Berkatilah dia ya Bapa, berikanlah roh hikmat dan kebijaksanaan, sehingga apa yang diucapkan nanti hanya firman kebenaran-Mu saja. Terima kasih ya Bapa, berfirmanlah, kami siap mendengarkan, kami siap ditegur, kami siap dibentuk, dan kami siap melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami beri berdoa dan ucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk renungan kita malam hari ini,
Saya ambil dari kitab Yesaya 43 ayatnya yang ke-8 sampai dengan yang ke-13. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu Saudara semua. Yesaya 43 ayat ke-8 sampai ke dengan 13, demikian firman Tuhan. Israel sebagai saksi Tuhan. Biarlah orang membawa tampil bangsa yang buta sekalipun ada matanya, yang tuli sekalipun ada telinganya. Biarlah berhimpun bersama-sama segala bangsa-bangsa, dan biarlah berkumpul suku-suku bangsa. Siapakah di antara mereka yang dapat memberitahukan hal-hal ini? Yang dapat mengabarkan kepada kita hal-hal yang dahulu? Biarlah mereka membawa saksi-saksinya, supaya mereka nyata benar. Biarlah orang mendengarnya dan berkata, benar demikian. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan akulah Allah. Juga seterusnya aku tetap Dia, dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Aku melakukannya, siapakah yang dapat mencegahnya? Amin. Sampai di sini Bapak Ibu, pembacaan firman Tuhan yang berbahagia bagi setiap orang yang mau mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, untuk nats kita malam hari ini saya mengambil dari ayat yang ke-10b. Supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Aku masih seperti yang dulu, menunggumu sampai akhir hidupku. Kesetiaanku tak luntur, hati pun rela berkorban demi keutuhan Kau dan aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, petikan lagu yang baru saja saya nyanyikan tadi tentunya panjenengan semua tidak asing lagi dengan judulnya. Lagu tadi berjudul Aku Masih Seperti Yang Dulu. Panjenengan juga tahu bahwa lagu ini dulu dinyanyikan oleh seorang penyanyi wanita Indonesia, yaitu Dian Piscesa, di mana lagu ini isinya mengisahkan tentang kesetiaan seorang yang menunggu kekasihnya kembali atau datang. Dia tidak pernah berubah dan tetap setia menunggu sang kekasih sampai akhirnya dapat bersatu kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada bacaan kita malam hari ini, firman Tuhan datang kepada bangsa Israel melalui Nabi Yesaya. Di sini kita melihat kesetiaan Tuhan menunggu umatnya kembali ke Yerusalem setelah mereka mengalami pembuangan di Babel. Di masa awal pembebasan bangsa Israel ini, banyak orang Israel yang meragukan nubuat Nabi Yesaya. Karena apa Bapak Ibu? Karena mereka merasa sudah terlalu lama menderita. Mereka merasa sudah lama mengalami penderitaan. Dan bahkan mereka sudah mulai merasa nyaman hidup di tanah Babel atau tanah pembuangan. Maka terjadilah penolakan ketika Nabi Yesaya menyampaikan berita pembebasan Israel dan mengajak mereka untuk kembali ke Yerusalem. Dari sini oleh Bapak Ibu, oleh karena itu Tuhan menegaskan kepada bangsa Israel yang kurang percaya bahwa Dia, yaitu Tuhan, tetap seperti yang dulu,
tetap Allah yang mereka sembah, dan mereka pun juga tetap umat pilihan Allah. Dengan demikian, bangsa Israel dapat menjadi saksi akan kebesaran dan kedaulatan Allah atas mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, percaya dan berserah penuh kepada Tuhan dalam kehidupan kita sangatlah penting. Terlebih pada masa pandemi seperti saat ini. 1 tahun kita sudah melewati pandemi. Hingga sampai saat ini kita boleh bisa menikmati kehidupan yang Tuhan berikan. Tanpa percaya dan berserah kepada Tuhan sepenuhnya, mustahil kita boleh melewati pandemi hingga sampai saat ini. Karena dengan percaya dan berserah penuh kepada Tuhan, kita tidak lagi meragukan karya Tuhan dalam setiap perjalanan hidup kita. Mungkin kita mengalami penderitaan seperti apa yang dirasakan oleh bangsa Israel. Meskipun demikian, Bapak Ibu, jangan pernah kita meragukan Tuhan dalam kasih dan karyanya terhadap hidup kita. Karena ketika kita ragu akan kesetiaan Tuhan, maka kita pun mulai tergoda untuk memilih jalan yang salah atau jalan yang sesat. Jalan yang mungkin bisa membuat kita merasa nyaman, namun pada akhirnya justru membawa kita dalam penyesalan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita terus percaya kepada Tuhan, karena kasih-Nya yang telah dilimpahkan bagi kita. Kasih Tuhan yang begitu luar biasa yang telah diberikan Tuhan bagi kita. Kesetiaan Tuhan yang begitu luar biasa bagi kita. Untuk itu, jangan pernah kita ragu, jangan pernah kita bimbang. Kita tetap percaya dan berserah penuh kepada Tuhan. Ingat Bapak Ibu, percaya adalah kunci untuk merasakan berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu, kita lanjutkan dengan kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita datang di hadapan Tuhan untuk menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami ucap syukur dan terima kasih ya Allah, Engkau boleh pimpin dan tuntun persekutuan kami pada malam hari ini, dari awal pertengahan hingga sampai saat ini. Semua ini kasih karena pertolongan-Mu ya Bapa. Ini semua karena campur tangan-Mu, kami boleh mengikuti persekutuan pada malam hari ini. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Apabila di dalam kami membangun persekutuan pada malam hari ini, ada sikap dan tingkah tutur kata kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu, kiranya Kau mengampuninya. Biarlah pada kesempatan yang akan datang, kami boleh lebih hikmat lagi di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami akan menaikkan doa-doa syafaat kami. Saat ini kami berdoa bagi anak-anak-Mu ya Bapa. Anak-anak yang Kau kasihi, yang saat ini masih duduk di bangku sekolah, yang sedang menghadapi PTS. Tidak mudah Bapa buat anak-anak kami yang melakukan proses belajar di rumah dengan secara daring. Tapi kami yakin dan percaya Engkau senantiasa hadir bagi anak-anak kami. Berkatilah anak-anak kami ya Bapa. Berikanlah kepandian buat anak-anak kami di dalam menghadapi PTS ini. Berikanlah kelancaran dan kemudahan bagi mereka untuk menyelesaikan apa yang menjadi tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Pimpin mereka ya Bapa. Biarlah mereka boleh menjalani proses belajar secara daring ini, boleh menjalaninya dengan lancar dan baik. Kami serahkan para orang tua
yang mendampingi anak-anakmu ini di rumah. Berikanlah mereka kesabaran, ketelatenan, dan kemampuan di dalam mendampingi putra-putrinya untuk belajar dari rumah. Segala sesuatu yang menjadi kebutuhan anak-anak kami di dalam proses belajar secara daring ini ya Bapa, kiranya Tuhan penuhi, Tuhan cukupkan, dan Tuhan mampukan. Karena itu menjadi sumber sarana kelancaran proses belajar mereka yang dari rumah. Terima kasih Bapa, kami serahkan sepenuhnya anak-anakmu ini ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Bapa, saat ini kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang Adi Yuswo. Tuhan berkatilah para orang tua kami ya Bapa, di dalam proses menjalani kehidupan di usia Adi Yuswo ini. Tuhan senantiasa berikan semangat, kekuatan, dan sukacita di dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa, kami serahkan anak-anak-Mu, pemuda, remaja, ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Dampingi mereka semua ya Bapa, di dalam kehidupannya. Dan mereka boleh menjalani kehidupan ini senantiasa seturut kehendak-Mu saja. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi program kerja gereja kami ya Bapa. Kami serahkan program kerja yang sudah disusun oleh Badan Pembantu Komisi. Kiranya Bapa berkati, Bapa mampukan, biarlah program kerja ini boleh berjalan dengan baik dan lancar. Kami serahkan Bapak Pendeta, Penatua Diaken, Badan Pembantu Komisi ke dalam tangan kasih kuasa-Mu ya Bapa, dalam tugas dan pelayanannya untuk melayani jemaat-Mu di Gereja Kristen Jawetan Pasaman Madiun. Berkatilah kehidupan pribadi lepas pribadi maupun kehidupan keluarga mereka masing-masing ya Bapa. Tuhan senantiasa berikan roh hikmat dan kebijaksanaan dalam tugas pelayanan Bapak Pendeta, Penatua Diaken, Badan Pembantu dan Komisi, sehingga mereka boleh menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk melayani jemaat-Mu dengan baik dan seturut kehendak-Mu saja. Kami serahkan Bapak Pendeta beserta keluarga ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Berkatilah di dalam kehidupan Bapak Pendeta kesehariannya. Tuhan senantiasa berkati dan limpahkan berkat di dalam kehidupannya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saat ini kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit, di mana kami tidak bisa menyebutkan satu persatu. Hadirlah Bapa buat saudara-saudara kami. Jamahlah mereka dengan tangan kasih-Mu dan kuasa darah-Mu. Berikanlah mereka kekuatan, semangat, dan pulihkan kembali mereka, sehingga mereka nanti boleh dapat kesembuhan kembali seperti sedia kala. Proses pemulihan dan perawatan yang dilakukan oleh tim medis maupun pendampingan keluarga, semuanya kami serahkan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu ya Bapa. Apapun yang dilakukan oleh mereka, biarlah itu menjadikan sumber kekuatan bagi saudara kami untuk boleh pulih kembali dan sehat kembali seperti sedia kala. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan jemaat-Mu yang saat ini ikut persekutuan renungan dan doa malam masa Prapaskah di tempat mereka masing-masing. Tuhan berkati mereka pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Apapun yang menjadi permasalahan mereka, kiranya Tuhan senantiasa hadir untuk berikan jalan keluar dalam penyelesaiannya. Berkatilah setiap pekerjaan, setiap usaha yang mereka lakukan sehari-hari. Kiranya Bapa senantiasa berkati kehidupan mereka. Tuhan limpahkan berkat di dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Kau tahu ya Bapak, dalam masa pandemi ini banyak sekali dampak yang ditimbulkan. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang kehilangan mata pencaharian, dan kesulitan untuk mencari nafkah. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Engkau senantiasa akan hadir di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, dan Engkau akan mencukupkan segala kebutuhan kami di dalam masa pandemi ini. Terima kasih Bapak, terima kasih.
kami berdoa untuk para pemimpin bangsa kami, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden beserta jajarannya hingga pemimpin pemerintahan bangsa kami hingga sampai yang di bawah. Tuhan mampukan mereka semua dalam mengatasi segala permasalahan bangsa kami, terutama COVID-19 dan segala bencana yang ada di bangsa kami ini, Bapak. Mampukan mereka semua untuk boleh Kau pakai menyelesaikan segala permasalahan bangsa kami. Berikanlah mereka kekuatan, semangat, kemampuan, dan roh tanggung jawab, sehingga apa yang mereka lakukan nanti bisa membawa kebaikan bagi kami semua. Dan apa yang menjadi kebijakan mereka hanyalah kebijakan yang daripada-Mu, ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan sepenuhnya hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Mampukan kami semua Tuhan untuk boleh melewati segala permasalahan di dalam kehidupan kami. Bapak, kalau sebentar malam nanti kami akan istirahat tidur, dan Engkau lindungi kami, Engkau berkati kami, Engkau jagai kami, Engkau naungi kami dengan kasih-Mu, sehingga kami boleh melewati tidur malam kami dengan nyaman, hingga sampai besok pagi Engkau boleh bangunkan kami kembali, untuk kami boleh menikmati hari baru yang telah Kau sediakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Doa dan permohonan kami ini kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami boleh berdoa dan ucap syukur. Amin. Demikian Bapak Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, renungan dan doa malam kita pada malam hari ini, kiranya apa yang boleh saya sampaikan ini bisa menjadikan kekuatan bagi kita semua di dalam menjalani kehidupan kita di masa pandemi ini. Dan biarlah firman Tuhan ini nanti boleh kita terapkan di dalam kehidupan kita dan kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati kita semua. Salam Patunggilan.